Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Gelora Prestasi Jawa Barat kali ini mengunjungi tempat latihan cabang olahraga Taekwondo dalam rangka persiapan menuju PON ke-20 2021 di Papua. Untuk mengupas lebih dalam persiapan kontingen Jawa Barat cabang olahraga Taekwondo telah hadir di samping saya ada Coach Muklis atau lebih kenal dengan sebutan Coach Boris. Kemudian ada atlet putra Muhammad Alfi. Ini adalah pelatih dan atlet taekwondo untuk kategori POMSE. Coach Boris. Sebelum memulai, kita harus gelorkan semangat dulu kontingen Jawa Barat dengan yayanya yang khas untuk nanti di PON Papua nanti. Salam olahraga, Jabar juara, kudu menang. Coach Muklis atau Coach Boris, Siap. bisa bercerita bagaimana persiapan kontingen saat ini, dan untuk nomor kategori POMSE ada berapa atlet dan targetnya berapa. Kemudian kan kita ketahui bahwa pada tahun 2016 lalu dari 4 nomor yang diperebutkan 4 medali emas semua Jawa Barat. Alhamdulillah. Jadi bagaimana untuk nanti di Papua nanti? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, untuk persiapan kategori POMSE khususnya yang ada di Taekwondo ada Kyorugi. Kami secara persentase sekarang kita sudah memasuki sekitar persiapan 60% ya, karena ini juga sedikit terganggu dengan qadarullah adanya pandemik Covid yang harusnya kita sudah selesai bulan Oktober lalu, yang kondisi atletnya sudah mencapai puncak ternyata harus diundur. Sehingga kita sebagai pelatih menyesuaikan program untuk mentargetkan saat nanti pas PON anak-anak bisa mencapai peak. Untuk atletnya sendiri kita sudah 100%, sudah ada 8 atlet, 4 putra dan 4 putri. Ini 4 orang ex-PON sebelumnya dan 4 orang lagi kita menambahkan dengan junior yang muka-muka baru yang kita juga perlu dengan syarat yang tinggi untuk masuk Platda ya. Udah berapa yang juara Popnas kita panggil dan sudah langganan juara nasional juga. Jadi untuk kekuatan alhamdulillah untuk tim Jawa Barat kita optimis untuk menyongsong PON ke depan. Kalau bicara tentang target ya, dari 4 yang dipertandingkan ya, kita kalau ngomong minimalis ya kita setengahnya harus diraih, tapi kalau target secara pribadi kita pengen sapu bersih lagi. Insya Allah ya, maksudnya tetap usaha yang terbaik coach. Jadi kemudian juga posisi di tim nasional menentukan. Kebetulan kemarin baru dan besok nanti hari Minggu akan ada seleknas, dan kebetulan 6 orang dari 8 orang ini ikut seleknas terpilih. Ya mudah-mudahan dengan banyaknya masuk tim Jawa Barat di pelatnas semakin tinggi, karena POMSE nilai subjektivitasnya lumayan. Iya, jadi harapan kita kalau banyak atlet yang masuk tim nasional, harapan kita akan lebih mudah untuk mencapai target. Ya, kalau itu seperti itu. Kalau ini coach, proses seleksinya kan begitu ketat ya. Betul, di sini. Betul. Ada titipan-titipan nggak ikut? Titipan enggak, saya sebagai pelatih ya jelas objektif, karena saya harus bertanggung jawab ke Jawa Barat dan uang rakyat yang dipakai. Jadi yang ada di sini ya jelas dari yang terbaik yang ada di Jawa Barat. Walaupun di Jawa Barat kita tahu bahwa ini sebagai barometer POMSE di nasional adalah di Jawa Barat. Bahkan di tim nasional pelatihnya pun asalnya dari Jawa Barat. Jadi nggak bisa main-main kalau gitu ya. Nggak bisa main-main, kelihatan sangat ini. Jadi kami sebagai pelatih benar-benar objektif by data, by benar-benar objektivitasnya. Gitu. Sekarang untuk Muhammad Alfi sebagai muka baru ya untuk pertama kali di PON ini. Ini udah kemarin sih, cuma memang sempat karena senior ya. Yang itu ya. Jadi belum backup, tampil ya, belum tampil. Tapi latihannya intinya ya. Sekarang intinya gimana nih menurut Alfi dengan sekarang menjadi tim inti dan ke Papua udah pernah belum nih berangkat ke Papua? Papua udah pernah. Udah pernah. Waktu apa? Agenda apa ke Papua? Ayah saya tentara, jadi tugas di sana setahun setengah. Jadi dulu di sana pernah. Ya. 1,5 tahun di Papua. Ya mudah-mudahan lah aklimatisasinya nggak terlalu sulit ya. Udah mengenal situasi di Papua. Iya. Jadi kira-kira Alfi gimana nanti untuk di Papua nanti persiapannya?
Persiapannya insya Allah sekarang persiapannya sedang digencar-gencarnya, karena manusia itu punya dua sisi, yang satu jasmani, satunya lagi rohani. Selain kita latihan untuk jasmani saja, jangan lupa untuk rohaninya diperdalam lagi agar nanti saat bertanding mental pun sudah kuat dan batin sudah kuat juga. Gitu. Muhammad Alfi sekarang masih kuliah atau kerja atau apa? Sekarang kuliah. Oh, jadi bolos ini kuliah ya? Kuliahnya Di tetap, rumah? Sekarang itu? daring. Oh, online. daring. Ya, Ya, kuliahnya virtual. online. Karena untuk membela Jawa Barat juga ya ini Ya. seriusnya. Jadi dipermudah lah untuk kuliah mah. Oh, gitu. Iya. Orang Sunda banget nih, ada mah. Bukan mama ya. Alfi itu atlet dari Kota Bandung ya? Dari Kota Bandung. Nanti untuk di nomor itunya apa aja nanti? Kalau Iya, kita untuk apa? penomoran sih kita belum tentukan. Oh, belum nanti. Lihat perkembangan nanti di pelatnas, dan ya intinya kita berlatih sama-sama dulu. Oh, Kalau gitu. kalau spesialisasi kita tentukan paling dekat 2 bulan mendekati ke hari H. Persiapan Betul. ya. Nah, dengan kondisi sekarang pandemi, kan kalau PON 2016 sempat melakukan tryout ke luar negeri. Nah, sering. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini bagaimana siasat pelatih nih? Ke luar negeri juga belum tentu bisa soalnya. Betul. Ya, kebetulan pasti kondisi ini sama dengan tim yang lain. Jadi 11-12. Dan alhamdulillah ya kita masih ada pengalaman ya. Maksudnya kita ke luar negeri sebetulnya lebih banyak perbandingan ya. Jadi kan artinya apa yang sudah kita dapat di tempat latihan satu, tempat latihan kedua, kemudian di sini kita bandingkan dengan disesuaikan dengan pengetahuan atau wasit yang bertugas di sini, karena kita menyesuaikan seperti itu. Tapi kita tetap percaya diri dengan berlatih sendiri di sini, karena metode yang kita latih apa yang sudah kita dapatkan di luar negeri sebetulnya. Muhammad Alfi pernah berlatih di luar negeri? Sering. Alhamdulillah. Oh, sering. Aduh, Itu udah tim alhamdulillah. nasional juga. Oh, alhamdulillah kalau begitu ya. Jadi jangan sampai grogi nanti di sana ya. Secara Insya Allah. mental, kepercayaan diri berarti sudah terlatih sebetulnya ya. Siap. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan lah target nanti lebih 4 medali emas ya, karena Amin. 4 total untuk cabang olahraga taekwondo itu adalah 20 medali emas. 4 dari nomor pomse, 16 dari nomor Kyorugi. kyorugi, nomor tarung. Nah, ini nih. Untuk calon lawan yang sekarang menonjol siapa nih? Tentu kita lihat kembali lagi ke tim nasional siapa yang ini. Oh. Kebetulan di tim nasional ada sebelumnya ya, karena sebelum seleknas ini ada tim untuk putra di Sulawesi Tengah ya, Sulteng ya, punyai beberapa atlet yang ada di pusat-pusat latihan. Oh. Betul ya, jadi ada di tim nasional, kemudian juga ada di Ragunan juga. Untuk putrinya kami perkirakan dari tim Jawa Tengah ini yang bisa ya, kemudian dari Kaltim ya, tapi ya kita tetap optimis artinya Ya. lebih banyak. Betul, ya. harus percaya diri. Harus percaya diri. Nah, Muhammad Alfi, tadi kan coach bilang ada terutama putra kan ya, dari Sulteng. Ya. Dari Sulteng. Sering bertemu dengan atletnya atau bagaimana? Kalau sering sih saya sering, karena waktu di pelatnas kan latihannya bareng gitu. Jadi sering sharing lah sama beliau. Oh, gitu. Pemainnya atletnya lebih senior atau masih seusia Lebih, di bawah? Samaan. Oh, sama ya, Samaan. masih seusia ya. Siap. Nah, coach, sekarang apa sih yang sedang difokuskan sekarang ini, terutama kepada atlet ketika pandemi, dia tidak bisa bertemu dengan orang bebas, rasa jenuh pasti ada, dan mungkin yang lainnya juga lah seperti itu. Karena saya juga yang bukan atlet, kalau lama-lama di rumah bosan kan ya, jenuh. Ini atlet gimana supaya tapi kelihatan motivasi semangatnya gimana, masih kelihatan nggak? Ya memang keadaan seperti itu, dan mungkin kalau tidak pandemik juga jenuh latihan dulu kerjanya. Cuma alhamdulillah anak-anak kita sudah ya bisa dikatakan mereka sudah pengalaman, artinya mereka mengetahui apa yang harus mereka lakukan ketika di luar jam latihan ya. Mungkin sekarang aktivitas di luarnya dibatasi ya, kita banyak di dalam ya, banyak komunikasi, ngobrol, atau mungkin ya latihan by looking the visualisasi ya, seperti itu. Jadi ya akalinlah, kita kembalikan lagi ke niat kita ketika jenuh dan lelah itu sampai ke kita ya, kita lagi ngapain di sini
ya sebentar lagi, nggak lama, tinggal berapa bulan lagi. Gitu aja. Ada ini nggak maksudnya ada di program lain hiking apa jalan kaki ke Ya, sometimes kita goes juga walaupun nyewa. Mantap. Syukur-syukur ada sepeda di bawah nih dari pengurus KONI. Selama ini ya anak-anak teman-teman pada ada yang punya sepeda dibawa ke sini. Kalau yang nggak punya sewa ya. Iya, Sewa. Ya ke atas lah Matador manggih tanjakan dorong. Kalau saya spesialis budunan. Oh, ya, jadi ya banyak juga di luar jadwal, tapi tergantung program sih. Kalau masih jauh ya kita lebih bread. Kemudian kadang-kadang ngantar ini juga futsal sepak bola. Ya, untuk Kalau Abi mengusir kejenuhan gimana Abi? Atau hanya ikut program ini saja atau program pribadi ada? Kalau Main saya- catur atau apa layang-layangan? Kalau saya sih tergantung orang ya. Kalau Alfi sendiri sih melakukan apa yang saya suka gitu. Melakukan apa yang saya suka dan Naon tah eta teh? biasanya ya main gitu. Bareng Main kamar teman. kan diizinin gitu. Kan online mainnya. main Main game. online. main game, main game, Game online. gamers. Juga teh main kamar jalan-jalan. Yang penting hiburan lah. Hiburan, Di ya. rumah tuh nggak penat banget gitu. Nah, paling penting latihan. Selain hiburan, latihan kan saya jadikan kebutuhan. Contoh kayak saya makan pagi ya harus latihan pagi. Ya, kalau makan siang ya harus latihan sore gitu. Jadi itu jadi kebutuhan gitu latihan itu. Siap. Cukup ya. Sebelum kita akhiri perbincangan santai dengan tim Taekwondo Jawa Barat, kita akan mendengarkan dulu yel-yel cukup unik, cukup menarik dari tim Taekwondo Jawa Barat, tim Pomse Taekwondo Jawa Barat. Kita panggil, Oke guys. come on guys. Yes. Ayo coba. Ayo mulai, siapa yang mimpin silakan aja langsung. Tepuk Jabar. Belum selesai, biasa yel-yel kontingen Jawa Barat. Siap. Oke, siap. Ya. Salam olahraga. Jawa Barat juara.